Pemirsa apa kabar? Mari kita ikuti Warta Berita PTS tanggal 15 Mei. Seorang bocah laki-laki berusia 5 tahun tewas dicekik oleh ayahnya dengan bantal di Kilong tadi malam. Polisi menangkap ayahnya 2 jam kemudian. Hasil penyelidikan mengungkapkan bahwa pria itu belakangan tidak rukun dengan istrinya. Kemarin dia minum alkohol di rumah dan makin marah saat memikirkan istrinya ingin bercerai dengannya sehingga mencekik anaknya dengan bantal. Menurut Pemkot Kilong, ibu bocah tersebut baru-baru ini mengajukan perintah perlindungan, tapi insiden malang ini terjadi sebelum perintah tersebut disetujui. Melalui penyelidikan sepanjang malam, polisi menemukan pria tersebut mengonsumsi alkohol di rumah kemarin dan sambil memikirkan istrinya yang bekerja sebagai pegawai bank ingin menceraikannya, dia pun memanggil anaknya ke tempat tidur dan diduga menekan mulut dan hidungnya dengan bantal sampai akhirnya meninggal. Selanjutnya sang ayah akan diserahkan ke kejaksaan untuk menjalani pemeriksaan atas dugaan pembunuhan. 4 pekerja migran dan siswa Vietnam meninggal di asrama mereka di Yang Mei, Taoyuan pada awal bulan. Diduga keracunan karbon monoksida. Abu jenazah mereka baru-baru ini dikirim kembali ke Vietnam di bawah bantuan rekan senegara dan peristiwa ini segera memicu debat hangat di medsos setempat. Kelompok HAM percaya bahwa kasus ini menyoroti kurangnya kesadaran keselamatan dan mengusulkan peningkatan latihan evakuasi di kalangan PMA. Saat Guci Abu jenazah tiba di kampung halamannya di Vietnam, orang tua yang telah menunggu berhari-hari merasa sangat terpukul. Almarhum baru berusia 20-an tahun. Ia dan teman se-PMA dan siswa Vietnam, total 4 orang tewas akibat keracunan karbon monoksida di Yang Mei, Taoyuan tanggal 3 Mei. Peristiwa ini tidak banyak dibicarakan di Taiwan, namun memicu debat sengit di kalangan medsos Vietnam. 有些网友他就说，你要去加强他们使用瓦斯的意识，协助这一些移工去改善他们的居住环境，让他们的职场安全更加的有保障。 Media Migrant Spark mengimbau pemerintah melindungi para PMA yang datang ke Taiwan dengan memerhatikan keselamatan kerja dan akomodasi mereka. Di saat yang sama juga menilai bahwa kasus ini menyoroti perlunya peningkatan kesadaran akan keselamatan pribadi para PMA. Sedangkan Ormas HAM merasa kasus ini bersangkut paut dengan masalah penggabungan pabrik dan asrama PMA atau ABK yang dipaksa tinggal di atas kapal ikan dalam jangka panjang. 这一切都是包括雇主、中介、那个资方呢，他想要节省成本，然后没有考量到移工的这个尊严的这个基本人权所导致的这个情况。 Situasi seperti penyatuan pabrik asrama dan ABK yang tinggal di atas kapal mudah menyebabkan cedera dan kematian jika terjadi kebakaran. Contohnya kebakaran di gudang PX Mart di Taichung juga ada PMA yang tewas atau cedera. Ormas menyarankan agar pabrik dan asrama dipisahkan. Pemerintah harus memperkuat propaganda dan majikan seharusnya meningkatkan latihan evakuasi dan kesadaran keselamatan kerja di kalangan PMA. Menyusul terungkapnya kasus pengelakan wajib militer atau WAMIL melalui pemalsuan dokumen kesehatan oleh artis Darren Wang, pihak kejaksaan melancarkan investigasi dan menemukan ada orang lain di industri hiburan yang terlibat kasus serupa. Total 9 artis lain dipanggil untuk diinterogasi kemarin. Semuanya kemudian dibebaskan dengan jaminan antara 150 dan 500 ribu dolar. Tiba dengan tangan terborgol, ia adalah penyanyi terkenal Nine Chen. Ponselnya dimatikan sehingga polisi sempat tidak dapat menemukannya. Satgas Kriminal membawa surat perintah penangkapan menuju Taitung. Selebriti William Liao turut terlibat dalam skandal ini. Lewat medsos, ia menyatakan siap menghadapi dan bekerja sama secara inisiatif. 9 artis yang terlibat kasus pengelakan WAMIL dibebaskan dengan jaminan yang berkisar antara 150.000 hingga 500.000 dolar. Di antaranya, Nine Chen dibebaskan dengan jaminan 300.000 dolar, William dibebaskan dengan jaminan 500.000 dolar, atau tertinggi di antara para selebriti yang mengelak WAMIL. Skandal ini berawal dari artis Darren Wang yang terlibat pemalsuan catatan medis guna mengelak WAMIL. Pihak kejaksaan menemukan ada orang lain di industri hiburan yang turut mencari sindikat gelap dan menghabiskan ratusan ribu dolar untuk berpura-pura menderita penyakit kardiovaskular dan hipertensi hanya demi terbebas dari WAMIL. Departemen Layanan Wajib Militer menemukan sekitar 120 orang yang mencurigakan. Mereka juga mengumumkan aksi berikutnya untuk terus memeriksa ada tidaknya masalah dengan pria yang dibebaskan dari WAMIL dalam waktu 5 tahun.
Ada banyak imigran baru dari Asia Tenggara yang menikah dan menjadi menantu di komunitas desa Hakka di Taiwan. Dewan Urusan Hakka menghabiskan waktu 2 tahun untuk menyelesaikan film dokumenter berjudul Loch Nai Si yang mengisahkan cerita 3 wanita imigran baru dari Indonesia dan Thailand dalam beradaptasi dengan kehidupan di desa-desa Hakka di Taiwan. 3 perempuan imigran baru yang menikah dan menjadi menantu di komunitas desa Hakka Taiwan menceritakan kisah perjuangan mereka dalam mengatasi perbedaan budaya. Film dokumenter ini diberi judul Loch Nai Si. Para imigran baru dilukiskan umpama benih berkecambah yang menerjang dari dalam tanah, laksana bunga mekar yang memancarkan aura kepercayaan diri. Seorang imigran baru asal Thailand dan 2 orang imigran baru asal Indonesia, semuanya ini menunjukkan kekuatan kalangan imigran baru Hakka dan berharap agar warga memiliki pemahaman dan kepedulian yang lebih mendalam terhadap mereka. 本来是讲去到木马街时期呢，木用大家很乐意接受我们，然后愿意给我们机会，让我们说说我们心里话，我觉得还蛮感动的。其实很多姐妹都在台湾自己增长起来，自己学习，然后要自己来用自己的想法来帮助其他人。 Film dokumenter ini mengisahkan kehidupan kalangan imigran baru dan generasi kedua serta membahas kontemplasi masyarakat Taiwan terkait multikulturalisme dari sudut pandang para imigran baru. Film ini akan diputar di Museum Hakka Taiwan tanggal 17. Saat negosiasi pembebasan sandera masih berlangsung antara Israel dan Hamas, pihak Israel melancarkan serangan udara dahsyat terhadap kawasan Gaza pada tanggal 13, menewaskan setidaknya 84 orang. Militer Israel mengklaim bahwa targetnya adalah pemimpin Hamas saat ini, Muhammad Sinwar, dan Israel telah mengeluarkan perintah evakuasi paling komprehensif sejak pecahnya konflik Israel-Hamas. Rudal berjatuhan dari angkasa, debu berterbangan di tengah percikan api, nasib banyak warga yang tidak sempat menghindar sungguh dikhawatirkan. Rumah sakit di Gaza Selatan ini terkena serangan udara Israel tanggal 13, sementara kawasan utara Gaza juga rusak parah akibat serangan udara sehari berikutnya. Menurut Departemen Kesehatan di Gaza termasuk anak-anak, setidaknya 84 orang tewas. Ini adalah gelombang serangan udara terbesar oleh Israel di Gaza dalam beberapa waktu terakhir yang selama 18 bulan ini telah menewaskan sekitar 53.000 orang. Tentara Israel mengklaim targetnya adalah pemimpin Hamas saat ini, Muhammad Sinwar, yang bersembunyi di pusat komando yang berada di bawah tanah rumah sakit tersebut. Kini kondisi dan keberadaan Muhammad yang menggantikan mendiang saudaranya menjadi pemimpin Hamas tidak diketahui. Pemirsa sekalian, sekian warta berita dari PTS. Kita sua lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.